Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi di channel Trisno Raharjo. Kali ini saya mau memberikan apa ini namanya informasi ya tentang referensi data Kemdikdasmen. Alamannya di sini. Ini alamatnya. Bahwa web ini tidak login ya, jadi kita hanya langsung kita cari webnya seperti ini tanpa login, dan data ini secara real time. Jadi data ini real time disajikan bahwa kita semua bisa cek data ini, bukan hanya operator sekolah namun juga dari kepala sekolah, guru ataupun yang lain bisa ngecek secara bebas. Bapak Ibu semuanya, bahwa web ini menampilkan data secara real dari tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan nasional. Apa toh yang ada di data ini? Bahwa data induk ini yang judulnya adalah residu data induk pendidikan. Jadi data ini menampilkan data residu. Maksudnya residu apa? Yang tidak valid dari Perpal PD, Perpal PTK dan lain-lain. Jadi residu ini diambil dari Perpal PD, Perpal PTK, dan dari Dapodik. Seperti yang ada di kalimat ini Bapak Ibu, data induk pendidik terdiri dari satuan pendidikan, jadi sekolah, peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan yang bersumber dari Dapodik, data pokok pendidik, pangkal data pendidikan tinggi atau PDDikti, serta emis dari Kemenak. Jadi ketiga ini semua diresum di sini. Mana toh residu, apakah itu peserta didik, pendidik, atau tenaga kependidikan. Baik, yang pertama, data induk pendidik dikategorikan menjadi dua bentuk, yaitu yang pertama data induk pendidik yang valid. Nah, maksudnya valid apa? Bahwa valid itu valid dengan Dukcapil Kemendagri, khusus yang peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Jadi ini harus valid, harus padan dengan Dukcapil. Kalau tidak padan, nanti akan muncul di dalam residu ini. Yang kedua, data induk pendidik yang belum valid. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwa yang belum valid itu akan masuk residu. Nah, residu bisa kita lihat di rekapnya di sini. Ya. Tuh. Berarti data peserta didik, tenaga pendidik, dan guru itu masuk ke dalam residu yang secara lengkap direkap dari sini. Ini Bapak Ibu, contoh yaitu residu peserta didik. Kita tinggal pilih peserta didiknya. Ya, kalau secara nasional, secara nasional rekapannya di sini. Kita tinggal pilih dari Kemendikdasmen, pilih satuan pendidikan, Dikdas, kita terapkan. Nah, secara nasional seperti ini. Bahwa 99,6% secara nasional ini valid NISN. Yang tidak valid berapa? Sisanya ya. Yang tidak valid sisanya. Wah, ini yang residu. Nah, ini 0,94 ini yang masuk residu. Kalau kita cek di wilayah, ini wilayah ya. Provinsi, kalau kita pilih Jawa Tengah, ada Jawa Tengahnya, kita klik kabupatennya mana, terus sekolahnya di mana, kecamatannya, atau menekin di sini,
Nah, ini langsung ke SD. Nah, di sini sudah diterangkan ada jumlah peserta didiknya berapa, residu NISN berapa, residu kependudukan berapa, residu wilayahnya berapa. Namun sebelum kita cek di sini kita harus pilih yang di sini. Kalau SD ya, karena saya SD tadi Kemdikdasmen, kita pilih Dikdas, kita pilih SD, yang mana NISN atau kependudukan. Kalau pilih semua ya biar seperti ini, kita klik. Nah, sudah jelas Bapak Ibu, seperti contoh SD Negeri 2 Kutowasis ya, ini di sini, terus residunya ini kosong. Terus ada residu kependudukan 2, residu wilayah kosong. Yang 2 ini apa? Nah, bisa dicek di kalau ini peserta dia berarti di Perpal PD. Dicek apakah atas nama atas SD ini residu kependudukannya ada. Tuh. Bisa dicek di Perpal PD. Gitu nggih. Kalau mau cari yang tenaga pendidikan sama di sini juga ada ya. Sama Jawa Tengah, kabupaten, kecamatan. Nah, ini muncul SD-nya, Dasman, Das, SD, NIK, coba NIK. Nah, akan muncul seperti ini. Nama ibu, coba nama ibu, ada NIK ganda. Tuh, seperti ini, kependudukan sama, kita terapkan. Nah, ini. Seperti ini ada nama ibu dari desa ini. Nah, ini tidak valid masuk residu ya. Silahkan nanti dicek. Nah, gitu nggih Bapak Ibu semuanya, bahwa web referensi data ini untuk mencari keakuratan data residu di setiap sekolahan, baik itu peserta didik, pendidik atau tenaga kependidikan, satuan pendidikan dan yayasan. Nah, cara menyelesaikan bagaimana Bapak Ibu? Jika terjadi residu di peserta didik, berarti kita harus edit di Perpal PD. Bagaimana dengan pendidik tenaga kependidikan? Berarti kita harus cek di Perpal PTK. Terus ada satuan pendidikan, berarti kita harus Perpal SP. Di sini juga ada. Terus ada lagi yayasan, berarti kita harus cek di Perpal ya yayasan. Gitu ya Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan sangat berguna sekali untuk panjenengan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.